super shy. But wait a minute while I make you mine, make you mine. 알리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요. kembali lagi dengan Cindy Cornelia Emilia. Hello everyone. Halo semuanya. Kembali lagi dengan aku Cindy Cornelia. Sini aku bikin video lagi, bikin tugas video dari dosen aku. Judul masih sama, tentang manajemen bank syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami akar produk bank syariah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan atau soal dari dosen saya. Di sini ada 3 soal. Yang pertama, dari sudut pandang keuangan, bagaimana proyeksi keuntungan dan risiko yang terkait dengan pendanaan mudharabah ini? Apa implikasi dari keterlambatan proyek terhadap keuangan bank dan perusahaan pengembang? Baik, saya akan menjawab. Pendanaan mudharabah yang merupakan salah satu jenis pembiayaan dalam keuangan syariah, melibatkan kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal kepada bank dan pihak lainnya, perusahaan pengembang, menyediakan keahlian dan usaha untuk mengelola proyek. Dari sudut pandang keuangan, terdapat beberapa proyeksi keuntungan dan risiko yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, proyeksi keuntungan. Keuntungan dari bank. Bagi bank, keuntungan dari proyek dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua, keuntungan bagi perusahaan pengembang. Itu seperti perusahaan mendapatkan akses ke modal tanpa harus membayar bunga tetap. Soal yang kedua, dari sudut pandang hukum, apakah terdapat perselisihan atau masalah hukum terkait dengan keterlambatan proyek ini? Bagaimana proses penyelesaian sengketa dalam konteks hukum syariah? Dalam konteks proyek, keterlambatan seringkali menimbulkan perselisihan atau masalah hukum. Dalam sudut pandang hukum, perselisihan yang terkait dengan keterlambatan proyek dapat berkisar pada beberapa aspek, seperti klaim kerugian akibat keterlambatan, ketidakpatuhan terhadap kontrak, dan penalti keterlambatan. Penyelesaian sengketa dalam konteks hukum syariah. Dalam hukum syariah, penyelesaian sengketa terkait keterlambatan proyek juga dapat ditempuh beberapa cara. Yang pertama, musyawarah. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah merupakan pendekatan yang diutamakan dalam hukum syariah. Kedua belah pihak diharapkan untuk berunding dan mencapai kesepakatan secara damai. Yang kedua, arbitrase. Jika musyawarah gagal, sengketa dapat dibawa ke arbitrase. Arbitrase dalam hukum syariah dilakukan oleh seorang atau lebih arbiter yang dipilih oleh kedua belah pihak. Keputusan arbiter dianggap final dan meningkatkan. Yang ketiga, pengadilan syariah. Sebagai upaya terakhir, sengketa dapat diajukan ke pengadilan syariah. Pengadilan akan mengkaji bukti dan memberikan putusan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kesimpulannya, keterlambatan proyek dapat menimbulkan perselisihan hukum yang memerlukan penyelesaian melalui jalur-jalur yang tersedia, baik dalam konteks hukum positif maupun hukum syariah. Pendekatan yang diambil biasanya disesuaikan dengan kesepakatan awal yang termuat dalam kontrak dan prinsip-prinsip dasar yang dipegang oleh masing-masing pihak. Soal yang ketiga, dari sudut pandang etika. Bagaimana aspek-aspek etika yang perlu ditimbangkan dalam menangani kasus seperti ini? Apakah terdapat pertimbangan etis yang perlu dipertimbangkan dalam memutuskan tindakan lanjutan? Untuk menjawab pertanyaan tentang aspek etika dalam menangani kasus tertentu, kita harus melihat
prinsip-prinsip etika yang relevan dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks kasus yang dimaksud. Saya di sini akan menjelaskan beberapa aspek etika yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, keadilan. Pertimbangkan apakah tindakan yang diambil adil dan merata bagi semua pihak yang terlibat. Yang kedua, kesejahteraan. Evaluasi apakah tindakan tersebut akan menghasilkan kebaikan terbesar bagi semua pihak yang terlibat. Yang ketiga, non-malfeasance. Pastikan bahwa tindakan yang diambil tidak menyebabkan kerugian atau bahaya yang tidak perlu kepada siapapun. Yang keempat, tanggung jawab. Pertimbangkan tanggung jawab moral dan profesional dalam menangani kasus. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek etika ini, keputusan yang diambil diharapkan dapat lebih adil, bijaksana, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Baik, itu sekian video dari saya. Apabila ada kata atau salah ucap dari saya, mohon bila dimaafkan. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Bye-bye. Kamsahamnida. Make it mine. 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy.